Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Fauzia Anggraini, NPM 18 1302 3017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial simulasi dinamika molekular pada argon. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu kalian harus membuka link tutorial dari simulasi dinamika molekular argon. Nah, berikut ini merupakan link yang harus dibuka terlebih dahulu. Nah, setelah membuka link itu terdapat beberapa langkah untuk simulasi dinamika molekular pada argon. Nah, selain itu juga kalian harus mendownload beberapa file yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi dinamika molekular dari argon. Nah, setelah mendownload file-file tersebut, kalian harus membuka Ubuntu. Nah, sebelum membuka Ubuntu, kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu X-Launch-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan beberapa perintah pada aplikasi Ubuntu. Nah, berikut ini merupakan tutorialnya. Nah, setelah itu kalian membuka aplikasi Ubuntu. Setelah menunggu lama akan terdapat nama kalian pada aplikasi Ubuntu. Nah, setelah itu kita akan menulis perintah yaitu cd mnt _d. Nah, di sini kenapa saya menulis D? Karena file-file yang setelah saya download itu saya simpan di folder D. Nah, untuk melihat isi dari folder D itu kita akan menulis perintah ls. Nah, itu merupakan beberapa folder yang terdapat di folder D. Nah, file-file itu saya masukkan lagi ke dalam folder yaitu bernama argon. Nah, untuk membukanya maka kita tulis cd spasi argon. Enter, kemudian kita lihat lagi file-file yang sudah kita download di folder argon. Itu beberapa file yang sudah di-download yang akan dibutuhkan untuk simulasi dinamika molekular pada argon. Nah, setelah itu kita keluarkan dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya yaitu pada perintah selanjutnya itu tinggal kita copy paste ke Ubuntu-nya lalu di enter. Nah, akan muncul nama kita lagi dan kita masukkan lagi perintahnya ini selanjutnya, tinggal kita copy paste ke Ubuntu. Enter, tunggu. Nah, itu kita tunggu sampai 500.000. Nah, setelah selesai 500.000 akan muncul nama kita lagi, kemudian kita masukkan perintah selanjutnya yaitu ls spasi min lrt. Enter. Nah, itu merupakan di sini kita dapat melihat beberapa file yang diperoleh setelah kita melakukan 500.000 tadi, 500.000 step. Nah, itu ada 5 folder yang diperoleh yaitu tracecom.xtc, kemudian ada tracetrr, kemudian ada ener.edr, kemudian ada md.log min, kemudian ada argon underscore 1ns.gro. Nah, setelah itu kita akan melihat visualisasi dari argon dalam fase gas dengan menggunakan VMD. Nah, itu perintahnya kita copy paste lagi, kemudian kita enter hingga akan muncul nanti aplikasi VMD-nya. Nah, ini
Nah, ini sudah muncul aplikasi VMD-nya, tapi belum muncul visualisasinya. Kita tunggu. Kita tunggu hingga muncul visualisasinya. Nah, lanjut kita pencet grafik, kemudian representation, kemudian pada drawing method itu kita pilih VDW. Nah, ini merupakan visualisasi dari argon pada fase gas. Nah, setelah itu kita pencet display, kemudian ortografik. Nah, setelah itu, ini kita lihat visualisasinya. Kemudian ke extension, kemudian ke pencet TX Console. Nah, kemudian kita ketik PB salah, kita enter terlebih dahulu, baru kita ketik PBC spasi box agar memunculkan box pada visualisasi di VMD nya. Nah, ini merupakan visualisasinya. Kemudian sudah kita keluarkan. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita copy paste ke Ubuntu, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Nah, kita copy paste lagi ke Ubuntu-nya, enter. Nah, ini kita tunggu sampai 500.000. Setelah selesai, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita copy paste lagi, kita masukkan ke Ubuntu, kita enter. Nah, di sini akan muncul VMD. Visualisasi dari argon fase cair. Kita tunggu. Setelah itu kita pencet grafik, langsung representation, kemudian kita ganti drawing metodenya menjadi VDW. Nah, ini merupakan visualisasi dari argon pada fase cair. Kemudian display dan ke ortografik.
Setelah itu ke extension, kemudian TS Convolus untuk menampilkan kotak atau box. Enter dulu. Langsung pencet PBC box. Nah, akan muncul box pada VMD-nya. Nah, visualisasi argon pada fase cair. Kemudian kita keluarin. Nah, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya untuk menghitung temperatur argon pada fase cair. Nah, itu kita copy paste, enter. Setelah itu kita pencet angka 8 karena kita ingin melihat temperatur. Enter lagi. Nah, di sini kita dapat melihat rata-rata temperaturnya itu sekitar 62,3526. Nah, untuk melihat grafiknya maka kita tulis perintah xmgrade spasi temperatur.xvg. Yuk. Selanjutnya, nah, xmgrade temperatur.xvg untuk melihat grafiknya. Ntar kita tunggu hingga akan muncul grafik dari temperatur. Nah, ini merupakan grafik yang dihasilkan, dimana sumbu Y-nya itu adalah suhu, sumbu X-nya adalah waktu. Semakin lama waktu, maka suhunya semakin turun. Oke, kita keluarkan. Kita lanjutkan untuk menghitung potensialnya, energi potensialnya. Maka kita copy paste perintahnya, kemudian kita enter. Kita tunggu dulu hingga nanti akan muncul nama kita lagi. Nah, di sini kita akan memperoleh file yaitu potensial.xvg. Nah, karena kita ingin melihat potensial, maka kita tulis angka 4. Dan enter lagi. Kita tunggu. Nah, ini diperolehlah rata-rata energi potensialnya sebesar negatif 28,856. Nah, selanjutnya kalau ingin melihat grafiknya, maka kita selain itu kita periksa dulu apakah filenya sudah masuk, yang potensial.xvg nya. Nah, ya sudah masuk, maka selanjutnya kita akan melihat grafiknya dengan copy paste perintahnya yaitu xmgrade spasi potensial.xvg. Enter.
Kita tunggu hingga akan muncul grafik energi potensial terhadap waktu. Nah, ini merupakan grafik yang diperoleh, di mana sumbu Y-nya itu adalah potensial, energi potensial, sedangkan sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, pada waktu 0 sampai sekitar 450-an, itu energi potensialnya masih konstan. Nah, selebihnya itu argonnya tidak stabil atau mengalami ketidakstabilan. Oke, kita keluarkan. Setelah itu kita edit pada file anil.mdp, dimana kita ganti pada end stepnya dari 500.000 itu menjadi 2.500.000. Kemudian pada annealing time-nya kita ubah dari 0.1000 menjadi 0.5000. Setelah itu kita save. Setelah itu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, tinggal kita copy paste kembali ke Ubuntu-nya. Kemudian enter, kita tunggu. Setelah muncul nama kita lagi, nah kita copy paste lagi perintahnya ke Ubuntu. Nah, di sini kita akan menunggu 2.500 step hingga selesai. Nah, setelah selesai akan muncul nama kita kembali. Nah, setelah itu kita ulangi lagi untuk mencari temperaturnya. Nah, setelah itu kita pencet angka 8 untuk melihat temperatur. Nah, enter. Untuk memperoleh file temperatur.xvg. Kita tunggu hingga nama kita muncul lagi. Nah, di sini kita memperoleh temperaturnya yaitu temperatur pada fase cair setelah diganti tadi end stepnya menjadi 2.500 dan annealingnya menjadi 0.5000. Nah, diperoleh di sini temperaturnya sekitar 62,4399. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafik temperaturnya, yaitu dengan menulis xmgrid spasi temperatur.xvg, kemudian di enter. .xvg. Enter. Kita tunggu hingga muncul grafiknya. Nah, ini grafiknya sudah muncul, kita buka, kita maksimalin. Nah, ini merupakan temperatur pada argon fase cair, dimana end stepnya tadi 2.500 dan annealingnya diganti menjadi 0.5000. Nah, di sini dimana sumbu Y-nya itu adalah temperatur, sedangkan sumbu X-nya itu waktu. Di sini juga dapat kita lihat semakin lamanya waktu maka temperaturnya akan semakin menurun.
sama seperti pada argon fase cair sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat energi potensialnya dengan perintah gmx spasi energi spasi min o spasi potensial dot xpg. Di sini akan memperoleh file potensial dot xpg. Nah, karena ingin melihat potensial, maka kita tulis angka 4. Kemudian enter 2 kali. Kita tunggu. Nah, di sini diperolehlah energi potensialnya yaitu negatif 1,5301. Sehingga setelah itu kalau ingin melihat grafik dari energi potensialnya, maka kita tulis xmgrade spasi potensial dot xpg. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu. Di sini akan memperoleh, nah grafiknya kita buka. Nah, ini merupakan grafik yang diperoleh pada argon fase cair, dimana tadi end stepnya kita ganti 2.500, sedangkan annealingnya diganti 0.5000. Nah, diperolehlah grafik seperti yang ditayangkan, dimana sumbu Y nya yaitu energi potensialnya, sedangkan sumbu X nya itu adalah waktunya. Nah, dari grafik ini kita dapat lihat pada waktu 0 sampai kira-kira 3200 itu energi potensialnya masih setimbang, masih dalam keadaan setimbang. Tapi setelah waktu dari 3200-an itu energi potensialnya sudah turun atau argonnya itu sudah tidak dalam keadaan setimbang. Oke, lanjut. Kita silang. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Tinggal kita copy paste ke Ubuntu-nya, perintah selanjutnya. Kita copy paste, kemudian kita enter. Hingga muncul nanti nama kita lagi, kemudian kita copy paste lagi perintahnya. Nah, kita tunggu. Di sini kita akan menunggu 2.500 lagi hingga selesai. Setelah selesai, nama kita akan muncul kembali. Selanjutnya, kita akan mencari energi temperatur atau suhu pada argon dalam keadaan kondensasi argon. Kita tulis perintahnya, kemudian kita tunggu. Karena kita ingin mencari temperatur, maka kita tulis angka 8, kemudian enter 2 kali. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini akan diperoleh temperatur rata-ratanya itu sebesar 87,4081. Setelah itu kita akan melihat grafik suhunya pada kondensasi argon. Kita enter. Kita tunggu hingga muncul grafiknya. Nah, ini merupakan grafik temperatur atau suhu pada kondensasi argon, dimana sumbu Y-nya yaitu suhu, nah sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semakin lamanya waktu, maka suhu semakin naik, berbanding terbalik pada argon pada fase cair.
Oke, kita silang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung energi potensialnya, yaitu dengan rumus GMX terus energi spasi min O spasi potensial dot XVG. Nah, di sini akan memperoleh file potensial.xvg. Nah, karena ingin mencari potensial, kita tulis angka 4, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan memperoleh rata-rata energi potensialnya itu sebesar negatif 137,115. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafiknya dengan menulis rumusnya, yaitu xmgrades spasi potensial.xvg, kemudian di enter. Kita tunggu. Nah, ini akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, pada waktu sekitar 3500 sampai seterusnya itu argonnya dalam keadaan stabil. Nah, tapi pada waktu 0 sampai 3500-an itu argonnya dalam keadaan tidak stabil atau dalam keadaan ketidakstabilan. Kita silang. Nah, sebelum tahap selanjutnya itu kita buka terlebih dahulu file argon.top. Nah, pada file ini kita edit untuk nomor atomnya dari 100 itu kita ganti menjadi 216. Setelah itu kita save, kemudian kita kembali lagi ke Ubuntu dan melanjutkan perintahnya. Nah, tinggal kita copy paste, kita enter, kita tunggu. Nah, nama kita muncul lagi, kita copy paste lagi perintahnya. Enter. Kemudian di sini kita akan menunggu 500.000. Setelah selesai, nama kita akan muncul lagi. Kemudian kita copy paste lagi perintahnya. Enter. Kita tunggu, kemudian kita pencet angka 0, grup 0 untuk sistem. Kita pencet angka 0. Enter, tunggu. Setelah itu nama kita muncul lagi, kita lanjutkan lagi perintahnya sesuai tutorial di web. Nah, itu kita copy paste, kita tunggu. Kita pencet angka 0, kemudian 0, kemudian CTRL-D. Kita tunggu. Nah, nama kita muncul kembali. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Tinggal kita copy paste ke Ubuntu, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tunggu hingga akan muncul grafik. Nah, ini merupakan grafik RDF pada argon fase cair. Nah, kemudian kita keluarin. Selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya. Tinggal kita copy paste ke Ubuntu, kita enter, kita tunggu. Setelah itu nama kita akan muncul lagi. Setelah
nama kita muncul, maka kita lanjutkan perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya kita copy paste, kita enter. Setelah itu di sini kita akan menunggu sekitar 500.000 step. Setelah selesai, nama kita akan muncul kembali dan kita akan melihat visualisasi menggunakan VMD. Kemudian kita tunggu hingga aplikasi VMD-nya muncul. Nah, selanjutnya kita copy paste perintah selanjutnya, kita enter untuk melihat visualisasi menggunakan VMD. Kita tunggu hingga aplikasi VMD-nya muncul. Kita tunggu. Nah, setelah itu sudah muncul visualisasinya. Setelah itu kita pencet grafik. Nah, grafik. Kemudian representation, kemudian drawing method kita ganti menjadi VDW. Nah, ini merupakan visualisasinya pada fase padat, argon pada fase padat. Kemudian kita pencet display, kemudian ke ortografik. Nah, ini bentuknya. Nah, ingin menambahkan kotaknya, maka kita pencet extension, kemudian TS conclude. Kemudian enter, kita pencet PBC spasi box. Kita enter, nah maka akan muncul boxnya pada visualisasinya, pada VMD-nya. Setelah itu, nah kita keluarkan, yes. Nah, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Di sini kita akan menghitung energi potensialnya pada argon padat. Nah, karena potensial yang ingin kita cari, maka kita pencet angka 4. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini diperoleh energi potensialnya sebesar 1555,00 negatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafiknya dengan menuliskan perintah yaitu xmgrid spasi potensial.xvg. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul grafiknya. Nah, ini merupakan grafik dari argon pada fase padat, dimana sumbu Y-nya yaitu adalah energi potensial, sedangkan sumbu X-nya yaitu waktu. Nah, setelah itu kita keluar, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Kita copy paste. Nah, di sini kita pencet angka 0. Kemudian 0 lagi, setelah itu CTRL-D. Enter. Kita tunggu. Ini kan nama kita muncul lagi. Selanjutnya kita
copy paste lagi perintahnya. Di sini kita akan memperoleh grafik RDF untuk argon pada fase cair dan padat. Baiklah, sekian presentasi dari tutorial simulasi dinamika molekular pada argon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.